Yang kedua adalah disebut salat sunat rawatib ghaira muakkad. Disebut ghaira muakkad artinya terkadang Nabi mengerjakannya, terkadang Nabi tidak mengerjakannya. Artinya kalau kita mengerjakan ini alhamdulillah, tambah poin. Tapi kalau kita tidak mengerjakannya, hukumnya enggak makruh. Baik uzur atau tidak uzur syar'i, maka kita tidak kena sanksi makruh. Tidak terkena sanksi makruh. Tapi kalau yang muakkad tadi makruh kalau tidak ada uzur syar'i. Nah, kalau yang ghaira muakkad ini banyak ya, sangat banyak tambahannya. Nah, apa itu? Pertama, kalau tadi kita bilang qobliyah zuhurnya berapa? 2 rakaat. Maka ditambah lagi menjadi 4 rakaat. Tambah 2 lagi berarti qobliyahnya 4 rakaat. Nah, kalau kita ingin mengerjakan qobliyah zuhur 4 rakaat, maka kita boleh mengerjakannya dengan 2 cara. Salah satu 2 cara. Yang pertama artinya munfasil. Arti munfasil itu artinya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini yang paling afdal. Paham kira-kira? Jadi qobliyah zuhur 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam. Atau juga boleh mengerjakan 4 rakaat dengan 1 kali salam tanpa tasyahud awal. Jadi kayak salat fardu zuhur tapi tidak pakai tasyahud awal. Setiap rakaat berdiri membaca Fatihah dan membaca surah. Jadi setiap rakaatnya ada membaca Fatihah dan membaca surah. Kalau kita kan kalau salat fardu zuhur kan rakaat pertama Fatihah surah. Rakaat kedua Fatihah surah. Rakaat ketiga Fatihah saja. Rakaat keempat Fatihah saja. Itu kalau salat fardu zuhur. Tapi kalau salat qobliyah zuhur ingin mengerjakan 4 rakaat 1 kali salam, maka setiap rakaatnya ada baca surah, ada baca Fatihah dan juga ada baca surah. Mudah dipaham kira-kira ya? Loh kenapa begitu? Karena tidak pakai tasyahud awal. Itu sama yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, orang sholat witir 3 rakaat dengan 1 kali salam. Ya, 3 rakaat 1 kali salam tanpa pakai tasyahud awal. Dan itu yang paling afdal. Kenapa? Karena kalau pakai tasyahud awal, ada yang mengatakan makruh. Apa sebabnya? Karena mirip-mirip sholat maghrib. Nah, karena tidak pakai tasyahud awal, maka setiap rakaatnya 3 rakaat itu ya, setiap rakaatnya ada baca Fatihah dan juga ada baca surah. Kenapa begitu? Ya karena nggak ada tasyahud awal. Nggak ada tasyahud awal. Tapi kalau salat maghrib ada tasyahud awal. 2 rakaat pertama Fatihah ada surahnya, rakaat ketiga cuma Fatihahnya saja. Paham kira-kira ya? Nah, jadi kita kembali qobliyah zuhur. Kalau ingin menambahkan menjadi salat sunat ghaira muakkad, muakkadnya 2, ghaira muakkadnya 2 juga, ini totalnya 4. Itu boleh kita mengerjakan salah satu 2 cara. Pertama munfasil, ini yang paling afdal, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Atau muttasil dengan cara tersambung 4 rakaat 1 kali salam tanpa tasyahud awal, dan setiap rakaat berdirinya membaca Fatihah dan juga membaca surah. Udah dipaham kira-kira? Kemudian apa lagi? Yang ghaira muakkad, ba'diyah zuhur. Ba'diyah zuhur tadi berapa? 2, kita jadikan 4. Caranya sama dengan qobliyah. Boleh munfasil 2 rakaat 2 rakaat atau muttasil 4 rakaat 1 kali salam tanpa tasyahud awal, setiap berdiri rakaatnya membaca Fatihah dan surah. Mudah ya? Kemudian qobliyah asar atau yang kita sebut tadi apa ya? Salat sunat asar. Ada di situ? Ada sunat asar. Berapa rakaat? 4 rakaat. Di situ berapa? 4 rakaat salat sunat asar. Ya, 4 rakaat. Sama, boleh kita cara ngerjakannya munfasil 2 atau muttasil 4 1 salam. 4 rakaat 1 kali salam. Caranya sama seperti itu. Kemudian apa lagi? Qobliyah maghrib. Qobliyah maghrib berapa? 2. Kemudian apa lagi? Qobliyah isya 2.
Mudah ya. Tapi yang kita pernah bahas kemarin apa ya? Dalam riwayat Imam Dailami atau apa itu ya, lupa darinya ya. Kalau tidak salah riwayat Imam Dailami ya, kalau tidak salah. Siapa yang mengerjakan ba'diyah maghrib berapa rakaat kemarin kita bahas? Ba'diyah maghrib 6 rakaat. Apa syaratnya ya? 6 rakaat 3 kali salam. 6 rakaat 3 kali salam. Artinya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian syarat kedua apa ya? La yatakallama bainahunna, tidak berbicara di antara salam tadi. Jadi 2 rakaat salam langsung bangun, 2 rakaat salam bangun lagi. Jadi totalnya 6. Terserah kita mau sholat apa. Kita kerjakan 2 rakaat ba'diyah dulu. Orang-orang bahari, guru-guru kita ngajarin apa ya? Setelah sholat waktu maghrib kita ngerjakan ba'diyah maghrib 2. Kemudian sholat tobat lagi 2. Ya, sholat tobat 2. Tobat dulu, jangan hajat dulu. Karena kita banyak dosa. Yang ngakuin dulu dosa kita. Tobat dulu. Setelah tobat 2 rakaat, lalu salam lagi, kemudian langsung sholat hajat. Sholat hajat 2. Jadi ba'diyah maghrib taubat, ba'diyah maghrib taubat, kemudian hajat. Nah, yang penting 6 rakaat kata ulama. Yang penting 6 rakaat, terserah. Maka apabila mengerjakan 6 rakaat dengan 3 kali salam tanpa berbicara di antaranya, arti di antaranya setelah salam langsung salat, langsung salam, langsung takbiratul ihram, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa di siang harinya selama 12 tahun dan beribadah semalam suntuk selama 12 tahun. Ada yang tahan begitu setiap hari puasa? Nggak ada. Dari maghrib sampai subuh, yang ada yang bisa tahan sholat? Nggak ada. Tapi kita bisa mendapatkan fadilah itu. Nah, cuman kita apa ya sebutkan kemarin. Kalau bapak-bapak ingin mengerjakan seperti itu, sebaiknya yang tidak ada pengajian antara maghrib dengan isya. Tapi kalau ada pengajian seperti ini, cukup ba'diyah saja. Cukup ba'diyah saja, lalu kita duduk ikut pengajian. Tersalah kalau seandainya kita sholat 6 rakaat, di sini lagi pengajian. Salah. Ya, itu yang kita kerjakan tadi kata guru-guru kita. Kalau seandainya kita tidak ada pengajian, kita cuman tidak ada pengajian, yang umpama daripada pulang ya lebih baik kita ngerjakan 6 rakaat tadi. Tapi kalau ada pengajian, maka sholat ba'diyah langsung duduk ke pengajian. Itu lebih afdal ikut pengajian daripada sholat yang 6 rakaat tadi. Kenapa? Karena yang ikut pengajian, ikut belajar, yes, walaupun cuma saat dan sebentar saja, maka dia lebih baik daripada orang yang sholat 1000 rakaat. Tahan kita sholat sunat 1000 rakaat. Kita duduknya cuma setengah jam kurang lebih antara maghrib dengan isya. Duduk di sini setengah jam, maka kita lebih baik daripada orang yang sholat sunat 1000 rakaat. Apalagi yang pulang. Ini yang pulang-pulang nih habis maghrib. Kalau dia tahu tuh pahala itu, Allah tunjukkan tuh pahala tadi, gak pulang dia. Gak mau pulang, duduk aja di sini. Tapi karena nggak tahu hadisnya, Allah tidak tunjukkan juga itu pahalanya tadi. Akhirnya apa ya? Habis sholat maghrib pulang. Nanti isya datang lagi. Nggak tahu ngapain pulang itu? Makan kah, nonton TV kah, main HP kan nggak tahu juga. Kan rugi, sayang kan ya? Padahal kita belajarnya seminggu 2 kali seminggu. Ada selain saya ngajar di sini ada orang? Nggak ada. Belum ada ini. 2 minggu sekali aja nggak mau ikut belajar, kan aneh. Jadi nanti kalau di akhirat, kalau orang itu bodoh di dalam masalah agama, jahil dalam masalah agama, jangan salahkan siapa-siapa. Jangan salahkan ketuanya atau seksi ibadah. Nah, salahkan diri sendiri. Kenapa? Karena sudah diadakan pengajian gratis lagi, dapat teh kotak lagi. Mudah-mudahan 2 minggu akan datang nasi padang lagi. Wah, ada donaturnya nasi padang. Insya Allah banyak itu.
diumumkan pengajian dengan Kiai Haji Abdul Muhyidd minggu depan, Kamis depan akan dibagikan nasi padang upik begitu kan ya. Banyak yang hadir itu. Apalagi ada amplopnya, siapa yang hadir nanti dibagikan amplop 50.000 plus beras 5 kilo. Penuh itu. Tanpa disuruh datang sudah. Ala kuliah, itulah kita manusia ya. Ala kuliah. Saya itu terkadang aneh juga ya kalau kita lihat terutama di Tarim ya, di Hadramaut itu. Orang berjam-jam duduk itu, dan dikasih makan apa-apa. Maksudnya dikasih makan apa-apa itu tidak ada nasi, tidak ada apa. Cuman kopi, tangkir yang ini, bukan kopi juga, air jahe. Itu, berjam-jam duduk. Nah, kalau seandainya besar, acaranya baru ada nasi mandi sama kambing. Kalau cuman biasa, nah, air ini, kadang roti. Rotinya itu kalau dilemparkan ke anjing, bocor kepala anjing itu. Saking kerasnya roti itu. Makanya dicelupin makannya pakai ini, apa namanya? Pakai air jahe itu. Gabin, tahu gabin? Gabin, roti gabin khasnya Kalimantan, Balikpapan, Samarinda. Itu kan keras tuh ya, tapi ringan. Ringan. Rotinya orang Tarim itu sebesar itu ya, dipotong-potong keras. Itu kalau dilemparkan ke anjing, bocor kepala anjing itu. Beneran itu, kayak batu kerasnya. Nah makanya dicocol makannya, sudah dicocol baru dia lembut, baru dimakan. Nah itu aja. Coba bayangkan kalau kita maulidan di sini cuma dikasih air jahe begitu, nggak lagi datang orang. Tahlilan begitu ya, terima kasih Pak, minum air jahe aja. Hari kedua, ketiga, nggak ada yang datang sudah. Ya itulah kita ya. Nah makanya Nabi kita Muhammad SAW waktu pertama kali dakwah nih di Mekah itu, Nabi tahu nih bagaimanapun Nabi berapi-api nih ya, bahasa kitanya nih ya, Nabi berapi-api berdakwah ya. Tapi kalau perutnya lapar, kalau manusia yang dengannya lapar nggak masuk, nggak masuk. Jadi Nabi itu manggil dulu orang-orang miskin, yang dipanggil orang-orang miskin dulu. Dakwahnya ke orang miskin satu dulu, kasih makan dulu kenyang-kenyang. Kasih makan, sudah kenyang perut mereka baru Nabi dakwah. Dakwah. Masuk yang miskin ini karena perutnya kenyang, terima agama. Terima agama Islam, dan terima agama Islam itu ya pertama dulu makanan, tapi setelah melihat kebenaran dari Nabi Muhammad, maka kuat. Setelah kuat, mereka nggak lagi mikirin makanan. Nah buktinya berapa banyak hamba sahaya mati disiksa sama majikannya. Ammar bin Yasir itu mati disiksa sama majikannya. Nggak takut lagi. Kenapa? Karena sudah kuat. Tapi di awal-awal Nabi kasih makan dulu. Nah itu. Nah itu dakwah kita, dakwah Nabi. Jadi nggak salah kalau di Balikpapan ini kalau orang berdakwah itu, terutama maulidan apa itu harus ada makanan. Saya terkadang kalau maulidan gitu ya, buka kotak tuh kue apa begitu, permen apa gitu. Kata saya ini panitia ini nggak paham juga, ini maunya nasi. Apalagi penceramahnya dari Amburawang. Saya malam apa tuh? Pertama datang hari Kamis ya, Kamis malam Jumat saya istirahat. Besok start sudah tuh, malam Sabtu start maulid sudah saya. Siang malam tuh start maulid. Bergoyang kepala saya. Karena lama di pesawat. Buka kue. Kata saya coba kue ini ya. Kue ini berapa harganya? Satu biji umpama harganya berapa? Kalau yang kue yang apa itu? Ada yang 5.000, ada berapa gitu. Yang kue-kue yang mahal-mahal tuh lah. Kan ya? Ya totalnya habis umpama 15.000 atau 20.000. Coba dibelikan nasi padang yang biasa itu. Nasi padang apa namanya itu? Itu yang 15.000 atau apa namanya? Itu lebih kenyang kata saya daripada kue. Saya ngerti kadang kue itu ada 4, ada 5, ada teh kotak. Total aja tuh 15 ribuan habisnya. Total aja 15 ribuan. Lebih baik kata saya belikan nasi bungkus tapi padang. Nah begitu tuh. Di sini kue kah apa kalau maulidan? Nah mantap tuh, double tuh, berarti hebat berarti donaturnya banyak, kue sama nasi. Sudah maulidan, sudah alhamdulillah. Kenapa kita bicara kue ya?
Oh ya, itu ya dakwah tadi itu Nabi. Baik, jadi kalau ada pengajian tinggalkan 6 rakaat, cukup ba'diyah saja. Nah, kemudian apa lagi yang apa gairah muakkad, qobliyah isya dua. Ini ada orang-orang salafi dia nggak mau qobliyah isya. Ada beberapa orang mereka kata saya tidak apa-apa. Ya, di Mekah itu orang qobliyah isya. Entah di mana katanya dalilnya nggak ada katanya. Oh ya sudah terserah sampean kau sunat juga. Sampean ngerjakan enggak apa-apa. Enggak ngerjakan enggak apa-apa, tapi jangan nyalahkan orang yang ngerjain qobliyah isya. Kenapa ya? Karena rumus tadi itu setiap ada ba'diyah pasti ada qobliyah. Tapi kalau ada qobliyah belum tentu ada ba'diyah. Nah, itu ya. Kemudian kita sebutkan kemarin juga apa lagi yuk? Ba'diyah isya berapa rakaat? Berapa rakaat? 4. Disebutkan dalam riwayat hadis itu Dailami juga kalau tidak salah riwayatnya. Man shalal isya bil jamaah, syaratnya nih ya, salat isya dengan berjamaah. Tsumma yusalli 4 rakaatin, setelah salat fardhu isya lalu dia salat 4 rakaat, jadi ba'diyah isya. Ya, syarat kedua. Syarat ketiga qabla ay yakhruja minal masjid, tapi syarat yang ketiga sebelum keluar dari masjid. Ada 3 syarat nih. Salat fardhu isyanya berjamaah. Kemudian setelah itu salat ba'diyahnya 4 rakaat. Syarat yang ketiga dengan syarat sebelum keluar dari masjid. Ya. Apa pahalanya? Falahu ka'ajri lailatul qadar. Maka orang itu mendapatkan pahala seperti malam Lailatul Qadar. Ba'diyah isya yang kita kerjakan 4 rakaat itu. Ya, maka kita mendapatkan pahala seperti orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar. Jadi kita tidak perlu nunggu bulan puasa. Setiap malam kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, cuman tadi syaratnya ini kata ulama 4 rakaat 1 kali salam juga. 4 rakaat 1 kali salam. Tanpa dipisah. Tanpa dipisah. Kalau qobliyah zuhur tadi boleh dipisahkan ya, dua-dua. Ba'diyah zuhur boleh pisah dua-dua. Qobliyah asar boleh dua-dua. Tapi ba'diyah isya khusus 4 rakaat 1 kali salam. Karena riwayatnya seperti itu. Ya, salat isya berjamaah, kemudian salat ba'diyah 4 rakaat dengan 1 kali salam sebelum keluar dari masjid. Maka pahalanya dia mendapatkan seperti pahala orang yang mendapatkan pahala malam Lailatul Qadar. Berapa menit lagi? 1 menit ya. Ayo cukup dulu.